Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi matematika wajib kelas 12 SMA IPA dalam rangka persiapan menuju ke PAS atau penilaian akhir semester ganjil ya. Nah, supaya nanti bisa kita serap dengan baik materinya, maka harus fokus dan konsentrasi. Oke, selamat belajar. Nah, untuk bab pertama yang akan kita pelajari adalah tentang dimensi 3, di mana ruang lingkupnya yang pertama nanti ada jarak titik ke titik, kemudian ada jarak titik ke garis, kemudian ada jarak titik ke bidang, dan yang terakhir adalah menentukan sudut antara dua garis gitu ya. Seperti apa? Oke, langsung aja ya, kita yang pertama. Nah, di sini ada soal diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm yang ditanyakan jarak titik A ke garis EC. Nah, ini untuk submaterinya adalah jarak titik ke sebuah garis ya. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama harus kita gambar dulu untuk kubusnya ya. Nah, ini dia gambarnya. Di situ ada kubus ABCDEFGH. Lalu kita hubungkan titik E ke titik C ya. Kita tarik garis lurus, seret. Di situ saya garis dengan warna biru ya. Garis warna biru. Kemudian karena kita ditanya jarak titik A ke garis EC, maka dari titik A kita tarik garis lurus yang memotong garis EC ya. Di situ saya gambar dengan garis merah, yaitu garis AP ya. Nah, bisa dilihat di situ. Maka yang dimaksud jarak titik A ke garis EC itu adalah bisa diwakili oleh garis AP itu ya. Nah, garis AP. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari garis AP, panjangnya garis AP ya? Maka kita bisa menggunakan konsep luas segitiga pada segitiga AEC ya, AEC, di mana itu siku-siku ya. Siku-sikunya di titik A gitu. Nah, luas segitiga kita bisa gunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Nah, tetapi nanti kita akan menggunakan dua alas yang berbeda ya. Alas yang pertama kita akan menggunakan EC ya, berarti tingginya adalah AP nanti ya. Nah, nanti yang rumus kedua alasnya adalah AC, kemudian tingginya berarti AE gitu ya. Kita ingat hubungan antara alas dan tinggi segitiga adalah saling tegak lurus ya. Oke. Jadi di sini kita masukkan rumus luas segitiga, yaitu setengah kalikan alasnya EC, berarti tingginya adalah AP. Itu akan sama dengan setengah dikalikan AC dikalikan AE gitu ya. Ya, lalu kita tulis di bawahnya setengah dikalikan EC itu adalah diagonal ruang kubus ya. Jadi panjang rusuk dikali akar 3 ya. Jadi di situ 6 akar 3 dikali dengan AP sama dengan setengah dikalikan dengan AC-nya diagonal bidang ya. Berarti panjang rusuk dikali akar 2. Berarti 6 akar 2 dikalikan dengan AE-nya 6 gitu. Kemudian nanti dengan penyederhanaan itu ada setengah kita coret, ada 6 kita coret ya. Berarti tinggal AP sama dengan 6 akar 2 dibagi dengan akar 3 ya. Nanti dengan cara merasionalkan akhirnya didapatkan AP itu sama dengan 2 akar 6 itu. Maka AP itu sudah mewakili jarak titik A ke garis EC ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Baik, kita ke soal yang berikutnya. Sebuah kotak terbuat dari karton tampak seperti gambar seperti itu ya. Jika ada seekor semut ingin berjalan dari titik A menuju titik G, maka panjang lintasan terdekat yang dilewati semut adalah titik-titik sentimeter. Nah, kalau kita lihat di situ karena sebuah kotak ya. Jadi si semut dari titik A tidak bisa langsung lurus ke titik G ya. Hati-hati di sini ya. Karena ini adalah sebuah kotak di mana si semut itu harus melewati permukaan kan, berarti ya harus melewati sisi dari karton. Maka untuk mengetahui panjang atau lintasan terdekatnya, kita bisa menggunakan cara sisi ABFE itu ya. Jadi yang sisi depan, yang frontal itu bisa kita lipat ke atas ya. Kita lipat ke atas sehingga nanti akan lurus dengan sisi EFGH. Nah, bisa kita lihat seperti gambar berikut ya. Nah, di situ AB-nya kita naikkan ya, sehingga nanti ABFE lurus dengan EFGH ya, atau bisa dikatakan sebidang ya. Nah, baru nanti dari titik A langsung kita tarik garis ke titik G. Nah, seperti itu.
Nah, sehingga cara mencari panjangnya garis dari titik A ke titik G itu adalah kita bisa menggunakan segitiga AGH ya, di mana tegak lurus di titik H. Maka panjangnya AG bisa kita cari dengan rumus Pythagoras ya. AG sama dengan akar dari AH kuadrat ditambah dengan HG kuadrat. Nah, AH-nya di situ 10 ya. 10, kemudian HG-nya adalah 6. Kalau kita hitung, maka panjangnya AG sama dengan akar 136 ya. Jadi kalau kita lihat jawabannya adalah yang D ya. Oke, ke soal berikutnya. Di sini diketahui balok KLMN OPGR ya, dengan panjang KL sama dengan 3 cm, LM sama dengan MG sama dengan 4 cm. Jika alfa adalah sudut antara garis KR dan KP, maka nilai dari sin alfa adalah titik-titik gitu ya. Nah, ini untuk submaterinya berarti adalah menentukan sudut antara garis dan garis ya. Oke, kita lihat pembahasannya dulu. Jadi, yang pertama kita gambar dulu ya supaya lebih jelas. Di situ ada balok KLMN OPGR, saya gambar ulang dengan ukurannya masing-masing kita tuliskan ya. Nah, kemudian kita tarik garis dari K ke R ya, atau garis KR. Kemudian ada tarik garis lagi dengan dari K ke P ya, atau KP. Nah, ternyata antara KR dan KP itu sudah bertemu atau mempunyai satu titik potong, yaitu di titik K. Maka sudutnya berada di situ ya. Nah, sehingga untuk mencari sudutnya tersebut atau alfa, kita bisa menggunakan segitiga KPR ya, jadi kita langsung lihat pada segitiga KPR. Nah, bagaimana cara mencari sudutnya? Nah, kita belum tahu ya itu apakah segitiga siku-siku atau tidak. Maka cara mencari sudutnya kita bisa menggunakan aturan kosinus ya, dengan rumus cos alfa sama dengan KP kuadrat ditambah dengan KR kuadrat dikurangi dengan PR kuadrat dibagi dengan 2 kali KP kali KR gitu ya. Nah, kalau kita masukkan ukurannya, berapa panjangnya KP? Panjangnya KP itu bisa kita cari dengan segitiga KLP ya. Kita pakai Pythagoras, nanti KP ketemunya adalah 5 ya. Langsung kita masukkan, berarti 5 kuadrat ditambah panjangnya KR adalah 4 akar 2 kuadrat dikurangi PR-nya 5 kuadrat dibagi dengan 2 kali 5 kali 4 akar 2 ya. Nanti dengan penyederhanaan kita hitung hasilnya adalah 4 dibagi dengan 5 akar 2 itu ya. Nah, itu adalah nilai dari cos alfa. Padahal yang ditanyakan tadi adalah nilai dari sin alfa. Nah, dari apa yang sudah kita hitung, cos alfa sama dengan 4/5 akar 2, maka itu bukanlah sudut istimewa ya. Berarti kita bisa menggunakan konsep trigonometri dasar, yang mana pada segitiga siku-siku nilai cos itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sehingga langkah berikutnya kita gambarkan segitiga siku-siku yang kita create, kemudian kita proyeksikan ukurannya, yang samping berarti yang 4, yang miring berarti yang 5 akar 2 ya. Kemudian sisi depan kita cari dengan rumus Pythagoras ya. Kita dapatkan hasilnya adalah akar 34. Nah, maka dari itu kita bisa langsung menghitung nilai sinnya ya. Nah, kita ingat bahwa sin itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depannya berarti akar 34, sisi miringnya 5 akar 2 ya. Dengan penyederhanaan nanti kita dapatkan nilainya adalah akar 17 dibagi dengan 5 gitu ya. Kalau kita lihat jawabannya adalah yang C. Baik, untuk bab berikutnya ini adalah tentang statistika ya, dimana nanti untuk indikator-indikator yang kita pelajari atau submaterinya adalah yang pertama tentang rata-rata gabungan, kemudian berikutnya tentang ukuran pemusatan yaitu ada median, berikutnya ada modus, kemudian nanti yang terakhir kita akan mencoba membahas tentang perubahan data gitu ya. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang rata-rata gabungan ya. Di sini ada soal, pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa laki-laki 64 dan rata-rata untuk siswa perempuan 56, maka perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan. Nah,
Jadi yang pertama kita permisalkan dulu ya. Karena kita tidak tahu banyaknya laki-laki dan banyaknya perempuan, kita pakai permisalan aja. X misalkan banyak laki-laki, Y adalah banyak perempuan. Nah, kemudian kita gunakan rumus rata-rata gabungan. Karena di situ hanya dua kelompok, maka rumus rata-rata gabungannya adalah X bar gab sama dengan N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 dibagi dengan N1 ditambah dengan N2 ya. Itu rumus rata-rata gabungan dengan dua kelompok. Nah, yang diketahui kita masukkan rata-rata gabungannya adalah 58. Banyak laki-lakinya adalah X ya. Di situ N1 kita misalkan banyaknya kelompok pertama ya. Berarti banyak laki-laki adalah X. Rata-ratanya adalah 64. Ditambah dengan banyaknya kelompok wanita adalah Y. Rata-ratanya adalah 56 ya. Dibagi dengan N1 tambah N2 yaitu X tambah Y. Nah, nanti dikalikan silang ya, kita dapatkan 58X tambah 58Y sama dengan 64X tambah 56Y. Yang sejenis kita kelompokkan ya, berarti nanti kita dapatkan 2Y sama dengan 6X. Nah, karena yang diminta perbandingan banyak laki-laki dan perempuan, berarti laki-lakinya kita taruh di atas ya, X-nya tetap, Y-nya yang kita pindah. Berarti X per Y sama dengan 2 per 6 gitu ya. Atau kalau kita sederhanakan nanti 1 per 3 ya. Maka perbandingan banyak laki-laki dan perempuan yaitu 1 dibanding 3 ya. Jawabannya adalah yang B. Ya, baik, ke soal berikutnya. Ini ada sebuah tabel ya. Ada sebuah tabel yang ditanyakan nilai median dari data di bawah ini. Nah, untuk mencari median, kata kuncinya kita harus tahu letak datanya dulu ya. Nah, kita ingat bahwa median itu adalah data tengah. Maka letak median itu berada pada data ke setengah dari N, di mana N-nya itu adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi ya. Nah, berapa N-nya? Ternyata setelah kita hitung ya, frekuensinya itu kita total adalah sebanyak 100 ya. Jadi N-nya kita ganti nanti dengan 100, sehingga mediannya terletak pada data ke-50. Kemudian kita cari ya, data ke-50 itu ada di kelas yang mana ya. Di kelas pertama ada 8 data, kelas kedua ada 10, itu kalau di total sudah 18 ya. Nah, maka nanti untuk ke-50 kita cari ternyata ada di kelas ke-5 ya. Di kelas ke-5 itu berarti antara 61 sampai 70 ya. Nah, setelah tahu letak median, kita masukkan ke dalam rumus median. Ya, rumusnya adalah ME atau median sama dengan TB ditambah dengan dalam kurung setengah N dikurangi FK dibagi dengan F kecil dikalikan dengan P kecil ya. Nah, untuk TB itu adalah tepi bawah kelasnya, berarti 60,5 ya. Kemudian setengah N nya tadi sudah kita hitung yaitu 50 dikurangi dengan FK itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum median ya, kelas-kelas sebelum median. Kita total tadi sudah dapat ya 44 ya. Sebelum median tuh ya, yang sebelum median berarti kan 14, 12, 10, 8. Kemudian F kecil adalah frekuensinya median yaitu 20. Terus kemudian P kecil adalah panjang kelas yaitu 10 ya. Oke. Nanti setelah kita hitung sama dengan 60,5 ditambah dengan 3, hasil akhirnya adalah 63,5 gitu ya. Kalau kita lihat jawabannya adalah yang B. Baik, ke soal berikutnya. Di sini ada tabel distribusi frekuensi lagi ya. Diketahui bahwa modus dari tabel distribusi tersebut adalah 162. Yang ditanyakan berapakah nilai dari X ya. X itu berada di kolom frekuensi ya. Ya, karena di sini yang diketahui modus, maka kita harus ingat dulu bahwa modus itu adalah data dengan frekuensi paling besar ya. Nah, karena modusnya adalah 162, berarti dia terletak di kelas ke-3 ya. Di kelas ke-3. Nah, kemudian baru kita masukkan ke rumus modus ya. Modus sama dengan tepi bawah atau TB ditambah dengan dalam kurung B1 dibagi B1 ditambah B2 dikali dengan P kecil ya. Nah, yang perlu diingatkan di sini B1 itu apa? B1 adalah selisih frekuensi antara kelasnya modus itu dengan kelas sebelumnya ya. Nah, frekuensinya ya, selisih frekuensinya. Kalau B2 adalah selisih frekuensinya kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, kita masukkan untuk informasi yang diketahui, modusnya kita masukkan ya 162. Tepi bawahnya berarti 159,5 ditambah dengan B
B1 berarti selisihnya dengan kelas sebelumnya adalah X-8 ya. Karena X pasti lebih dari yang lain ya, karena dan modus kan frekuensinya paling besar. Jadi X-8 dibagi dengan X-8 ditambah dengan B2. B2 nya adalah X-2 ya, dikalikan panjang kelasnya 10 ya. Kemudian nanti kita sederhanakan, berarti 162 dikurangi 159,5 hasilnya adalah 2,5 sama dengan 10X dikurangi 80 dibagi dengan 2X min 10 ya. Kemudian kita kalikan silang, nanti didapatkan 5X dikurangi 25 sama dengan 10X dikurangi 80. Nanti setelah kita hitung nilai X nya ketemunya adalah 11. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Baik, berikutnya ini ada soal tentang perubahan data ya. Nah, sekelompok data mempunyai nilai rata-rata 16 dan jangkauannya 6. Jika setiap data dikalikan A, kemudian hasilnya dikurangi B, didapat data baru dengan nilai rata-rata 20 dan jangkauannya 9. Maka 3B dikurangi 2A sama dengan titik-titik gitu ya. Nah, yang pertama kita harus ingat dulu ya tentang ukuran-ukuran di statistik ya, terutama jika datanya dirubah. Yang pertama coba deh kita lihat tentang jangkauan ya. Nah, jangkauan itu kan data terbesar dikurangi data terkecil kan. Nah, jangkauan itu hanya berubah ya, berubah nilainya jika datanya itu dikali atau dibagi. Ya, jika datanya dikali atau dibagi maka jangkauannya berubah. Ya, berubah menyesuaikan dengan operasi yang operasi yang dilakukan ya. Kalau dikalikan berarti juga dikali, kalau dibagi berarti juga dibagi. Tapi kalau misalkan ditambah atau dikurang ternyata jangkauannya tidak berubah ya. Nah, beda halnya dengan rata-rata. Nah, kalau rata-rata itu akan berubah jika datanya dikali, dibagi, ditambah maupun dikurang ya, itu berubah semua gitu ya. Jika rata-rata berubah semua. Nah, makanya sekarang coba kita hitung dulu tentang jangkauannya ya. Nah, berarti jangkauan yang baru atau saya singkat dengan JB di situ, itu karena datanya dikalikan A kemudian hasilnya dikurangi B, maka jangkauannya hanya berubah jika dikalikan A saja ya. Berarti jangkauan yang baru atau JB sama dengan A dikali jangkauan yang lama atau CL. Ya, jangkauan yang baru kita masukkan 9 sama dengan A dikalikan jangkauan lamanya adalah 6 ya. Berarti A-nya kita dapatkan nanti 9/6 atau kita sederhanakan jadi 3/2 gitu ya, nilai A-nya ketemu. Kemudian kita mencoba ke rata-rata ya. Rata-rata yang baru ya, maka dia akan sama dengan datanya dikalikan A, berarti juga ikut dikalikan A. Dari rata-rata yang lama dikalikan dengan A, kemudian dikurangi dengan B ya. Atau di situ saya singkat X bar B sama dengan A dikalikan X bar L dikurangi dengan B. Rata-rata yang baru 20, kemudian rata-rata lama 16 ya, berarti di situ ada 20 sama dengan 16A dikurangi dengan B. Nah, A-nya kita ganti dengan 3/2 ya, berarti 20 sama dengan 16 kali 3/2 dikurangi B. Nanti dengan penyederhanaan nilai B-nya sama dengan 4 gitu ya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah 3B dikurangi 2A, berarti ya 3 kalikan 4 dikurangi 2 kalikan 3/2. Hasilnya sama dengan 9. Jawabannya yang D ya. Baiklah, untuk hari ini pembelajaran kita matematika kelas 12 IPA untuk persiapan PAS cukup sekian dulu ya. Tetap semangat belajar, mudah-mudahan PAS-nya mendapatkan kelancaran dan kemudahan ya, serta nanti nilainya bisa maksimal. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.